ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Bang Tobas menanggapi tadi. Ada esensi. Beberapa hari terakhir ini ya setelah disahkan, saya coba pelajari secara cepat ya KUHP yang disahkan ini. Terlambat juga dapat draftnya. Ya karena kan dinamis, jadi Oke, memang baik. draft yang lama saya baca, kemudian perkembangannya, perubahannya dengan yang terbaru saya juga baca, dan saya pun juga membaca dengan cukup detail ya apa yang kemudian menjadi keberatan-keberatan dari koalisi masyarakat sipil. Saya melihat ada beberapa irisan dan ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dimuat, tapi juga masih menjadi pertanyaan terkait dengan bagaimana prakteknya sebenarnya, gitu ya. Nah, seperti tadi ya soal apakah ada tentang saksi, hak dari orang yang diperiksa selain dari tersangka, ada hak saksi di situ diatur juga. Ya. Kemudian tadi soal mendapatkan bantuan hukum, kalau kita baca detail pasalnya, sebenarnya itu adalah rumusan yang merumuskan ketika ya tersangkanya ini menolak. Nah, memang kemudian jadi problem karena ada pengalaman-pengalaman banyak orang, para lawyer ini, bahwa seringkali kemudian orang yang tidak mengerti, orang tidak paham hukum ditekan untuk tidak didampingi oleh lawyer, gitu ya. Kalau di sini konteksnya untuk yang di bawah 5 tahun, kan begitu. Nah, oleh karena itu, tadi saya lihat dalam perdebatan ini sekali lagi masih ada kok hal yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Apa itu caranya? Tadi ketika ada kekhawatiran mengenai prakteknya, maka simulasikan saja. Misalnya ada satu rumusan pasal di dalam KUHP baru ini yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Jika itu dipraktekkan tanpa ada batasan-batasan yang rigid diatur tentang hal yang dikhawatirkan itu, maka apa yang bisa kita lakukan ya, untuk membuat yang kita khawatirkan ini tidak terjadi dengan rumusan yang ini? Itu. Yang kedua, kembali ke soal asas ya. Tadi juga dijelaskan kan Komisi 3 ditagih oleh Bung Ferry untuk menjelaskan. Penjelasannya ada masing-masing lewat media. Koalisi lewat media, Komisi 3 lewat media. Ya, bagaimana kita bisa berdiskusi kalau kemudian masing-masing dalam media, dalam ruang yang berbeda. Oke. Karena Ini kita itu satukan jadikan malam ini makanya, Bang. Nah, makanya dalam satu forum ya sama-sama dicek, saya yakin kok semangatnya sama. Nih dua kutub ini semangatnya sama kok. Ingin KUHP yang baik, yang bisa melindungi hak asasi manusia, bisa menjamin fair trial, yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dikhawatirkan oleh koalisi bahwa ketika dipraktekkan akan membuka pengalaman-pengalaman yang lalu masih terjadi karena dianggap belum dirumuskan secara detail. Itu bisa, saya yakin itu bisa. Tapi kalau soal bahwa apakah kembali lagi ini juga untuk supaya masyarakat paham, apakah KUHP yang sekarang dibandingkan KUHP yang lama itu lebih buruk? Terus terang tidak. Jadi memang ada perbaikan, tapi memang termasuk beberapa harapan-harapan saya yang juga mudah-mudahan diatur di KUHP yang ketika pembahasan itu tidak terakomodir. Ya, that's the fact, that's the reality. Usulan Baik. Bang Tobas yang bagus itu akan jadi benar kalau dipraktikkan sebelum disahkan. Jadi diuji cobakan. Yang ini yang tidak dilakukan DPR, Bang, terhadap usulan Abang. Ya, itu satu hal penting, Bang. Kedua, saya tidak setuju perbandingannya dengan KUHP 81. Perbandingannya dengan perkembangan KUHP di negara yang ada. Kalau zaman 81 diperbandingkan ya pasti banyak kekurangannya. Nah, harusnya persandingkan dengan konsep hukum acara modern yang di mana, negara mana? Singapura misalnya, Singapura, Bang. ya. Amerika yang jadi kiblat presidensial misalnya, tegas tuh Miranda Rules, kalau tidak ada selesai itu proses. Nah, ini yang aku bilang gagasannya oke kita perdebatkan. Baik. Boleh kita jawab nggak? Saya boleh. Baik, Bang, masih ada waktu karena kita harus menghadirkan partisipasi bermakna bagi adik-adik mahasiswa yang hadir di sini. Silakan pertanyaannya langsung disebutkan, namanya langsung ditujukan untuk siapa? Oke, perkenalkan nama saya Farol Markenobi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Studi Public Relations. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bapak Tandri. Tandra. Bapak Tandra, maaf. Ini tentang dengan masih lebarnya celah penyalahgunaan kewenangan dalam KUHP, mulai dari diskresi penyidikan
multitafsir cukup bukti dan hingga penggunaan upaya paksa yang sering berujung pada pelanggaran HAM untuk rakyat kecil. Iya. Saya ingin bertanya bagaimana aksi yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa Ya. supaya membantu negara memastikan dalam penegak hukum itu tetap bergerak lurus. Oke, untuk Bergerak mengawal lurus, ya yes. peran mahasiswa ya. Iya, Oke, baik. Bergerak lurus, transparan dan pro rakyat. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Boleh Jawab silakan. ya. Ini pertanyaan yang baik. Terima kasih sekali ya. Jadi di dalam KUHP ini pasalnya terus terang saya nggak ingat. Tetapi ini mengatakan bahwa penetapan tersangka itu dengan minimal 2 alat bukti. Ya. Kenapa demikian? Karena penetapan tersangka itu masuk ke dalam upaya paksa. Pada saat ditetapkan tersangka langsung bisa diuji. Selama ini penetapan tersangka itu diuji formalitasnya. Sudah diberitahukan ya atau tidak, gitu aja. Tetapi materinya tidak diatur. Itu pertama. Yang kedua, dengan kata-kata 2 alat bukti, kita Indonesia tidak lagi menganut yang namanya minimum evidence. Tetapi kita sudah menganut yang namanya maximum evidence. Minimal 2 alat bukti. Ya, sehingga ini memperkecil gerak dari penyidik. Nah, inilah yang pertanyaan yang baik yang tadi saya jawab kepada Mas Tobas itu, bahwa KUHP kita ini melangkah maju. Ya, melangkah maju. Ya, kalau kita bandingkan di Amerika tuh, ada itu orang negro ditangkap, ditelikung, patah lehernya. Itu negara yang katanya modern itu. Di California, Anda menghalangi kami gilas mati. Polisi yang ngomong. Ya kan? Nah, ini kalau kita bicara begini kembali, ya kita harus melihat ini dengan transparan dan baik. Oke, Kami terima kasih kepada teman-teman. Sama-sama ini kita ingin agar negara ini baik. Oke. Ya, kira-kira demikian. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya ya. Oke, sekarang saya ke pertanyaan YouTube, saya ke Pak Fikar. Dari Kenakbar 17, apakah ada rekomendasi buat pemerintah terkait KUHP baru? Apakah perlu penundaan pelaksanaan, revisi terbatas, atau evaluasi menyeluruh? Ya, saya kira karena ini sudah disahkan, ya, maka kan gini, pengawasannya kan lebih banyak post factum sebenarnya, ya, artinya pelaksanaan kewenangan para penegak hukum itu hanya bisa diuji ketika sudah terjadi melalui pra peradilan gitu. Tetapi disinilah sebenarnya kalau kita mau jeli peranannya advokat gitu, karena advokat itu adalah bisa menduduki satu peran yang menanggulangi sesuatu yang belum terjadi gitu. Artinya umpamanya ketika di dalam pemeriksaan entah itu tersangka, entah itu saksi dan segala macam, itu peran penasihat hukum atau peran advokat itu bisa maksimal sebenarnya ya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran hukum penjebakan atau bahkan umpamanya penggiringan opini oleh pemeriksa dan sebagainya. Nah, disitulah perannya penasihat hukum. Nah, karena itu advokat menjadi strategis perannya. Ya, selain pengawasan itu post factum melalui pra peradilan, tapi juga dengan besarnya peran advokat atau peran penasihat hukum di dalam di dalam penegakan hukum acara pidana ini, maka itu batas minimal dari perlindungan hak asasi manusia saya kira mendekati bisa terlindungi gitu ya. Karena itu tadi kalau dimaksimalkan itu peran advokat. Karena apa? Karena begini, mestinya juga ada ketentuan yang menyatakan begini, kewajiban didampingi advokat 5 tahun, menurut saya itu juga sudah harus dievaluasi. Mestinya didampingi itu ya sejak awal gitu, berapapun ancaman hukumannya, mestinya sudah wajib didampingi. Nah, karena itu harusnya ada ketentuan yang menyatakan bahwa kalau tidak ada pendampingan, maka seluruh berita acara pemeriksaan menjadi batal demi hukum umpamanya. Bisa seperti itu. Ini untuk mengawasi dua pihak gitu. Di satu sisi mengawasi hukumnya, di sisi lain juga mendorong advokat. Baik. Saya boleh. Jadi boleh nggak saya sebentar, Bang sampaikan? Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Fikar, sebetulnya dengan segala hormat dan terima kasih kepada Komisi 3,
sebetulnya yang sangat-sangat berperan dan diuntungkan ini sebetulnya sekarang ini advokat. Tadi katanya Dan masyarakat. Dan ini diuntungkan lebih utamanya adalah bagaimana masyarakat sekarang membutuhkan advokat. Oke. Itu yang sangat penting. Karena apa? Karena secara tegas saya harus katakan bahwa proses pemeriksaan dari awal advokat sudah dilibatkan. Satu. Yang kedua, kalau kita baca di KUHP, gelar perkara pun itu advokat sudah bisa masuk. Yang ketiga, advokat sekarang ini tidak boleh dituntut pidana maupun perdata. Di luar. Ya? Di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar perkara sepanjang dia ya Melakukan pembelaan. beretikat baik dan sesuai dengan kode etik. Kalau dulu advokat itu di bawah ancaman penyidik. Contoh, kita mendampingi klien langsung dikatakan kalau kita sama saksi pasal 21 dan terbukti rekan-rekan saya banyak yang masuk pasal 21 ancaman hukumannya 10 tahun. Tetapi dengan KUHP sekarang ini tidak ada lagi cerita Oke. itu. Baik. Pasal Artinya- 21 abstrak maksudnya, Yes. tipikor. Oh nggak bisa serta-merta begitu Bang, Loh, bukan. abstrak itu. Bukan. Diancam begitu masa ini Oh iya. advokat Oh iya. nggak begitu. Ya, Mas Ferry kan tidak tahu apa yang terjadi kepada rekan-rekan Saya meneliti soal Jadi begini, abstrak dan menulis buku soal abstrak. Jadi Pasal begini. 21 tipikor dan pasal 221 KUHP nggak begitu, nggak semudah itu ngancamnya. Advokat punya daulat juga, nggak bisa diancam dengan begitu baik saja. itulah Dia pernyataan. kalau menyembunyikan tersangka ya, mengaburkan peristiwa baru Oh ya, kena itu Bang. clear. Ya, Tetapi tapi kan faktanya, perlindungannya dari dulu. banyak faktanya rekan-rekan saya kena seperti itu. Karena dia nggak mempengaruhi Ya, saksi. saya Ini ambil pengalaman contoh, langsung saya ya? ambil contoh Pengalaman kasus langsung. Bang. Inilah yang Langsung menjadi Saya punya inilah kasusnya. menjadi suatu tantangan kepada advokat bahwa mereka nantinya itu harus lebih profesional. Baik. Ya, Oke. dan kemudian hak imunitas itu harus diwujudkan dan dikawal oleh Komisi 3. Oke, waktu kita Dan sudah habis, kemajuan-kemajuan waktu ini kita menurut sudah saya habis, bagus. saya hanya bisa berikan kesempatan Satu, Bang. closing statement. Closing statement. Ada kesempatan closing statement. Saya mulai dari Bang Toba, silakan. Ya, tadi ada pertanyaan soal what next gitu ya. Apakah kemudian seperti yang diusulkan oleh teman-teman penundaan melalui Perpu ataukah perbaikan gitu. Saya mengambil jalan yang moderat ya. Bisa kita praktekkan dulu sembari tadi simulasi, sembari kita diskusi bersama melihat apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan itu bisa seperti apa yang terjadi di KUHP ini ya. Baru kemarin kan di Komisi 3 membahas penyesuaian RUU penyesuaian pidana. Saya waktu itu memang setelah KUHP disahkan, kemudian berdiskusi dengan Pak Wamen, dan kita melihat, oh ternyata masih ada yang tertinggal kemarin, yang harus kita perbaiki. Dan akhirnya keputusannya, ayo ya sudah kita buat saja RUU penyesuaian pidana untuk menyelesaikan hal-hal yang kemarin mungkin belum termaktub di dalamnya. Artinya masih bisa jika masih ada bisa. will Betul. dari Karena penyusun itulah- undang-undang. Karena itulah jawaban terhadap kekhawatiran ini dibahas bersama Komisi 3, kemudian dicari apakah memang perlu ada perbaikan Oke, perumusan baik. misalnya atau ya menarik saya juga juga bisa ini. melihat kewenangan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ketua Komisi 3 dalam hal menjelaskan ini ya terkait dengan prinsip-prinsip, terkait dengan asas-asas itu yang harus kemudian jadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Bagaimana cara membaca KUHP adalah bagaimana cara Komisi 3 bersama pemerintah pada saat itu membahas dengan maksud dan tujuannya. Oke. Di luar dari itu ya berarti ada kekeliruan terhadap penerapan hukumnya. Nah itu yang bisa dijadikan pedoman untuk ke depan ketika ini akan dilaksanakan. Oke, mohon applause untuk Bang Toba. Closing statement 1 menit, Pak Fikar. Iya, apa namanya? Faktanya, gitu ya, kewajiban didampingi advokat itu ada di ancaman 5 tahun itu, gitu loh. Itu faktanya, iya kan? Yang ada sekarang. Artinya apa? Artinya kemungkinan orang tidak didampingi advokat karena ancamannya di bawah 5 tahun, itu sangat besar gitu. Potensi terjadinya sangat besar. Manipulasinya juga sangat besar di situ, potensi manipulasinya. Nah karena itu kalau menurut saya seharusnya mungkin apakah nanti melalui apa namanya undang-undang perbaikannya atau umpamanya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya itu harus ada apa namanya semacam penegasan gitu bahwa apa pendampingan itu menjadi
kondisi sine qua non. Dia menjadi mutlak sifatnya gitu. Yang kalau tidak dilakukan itu menjadi batal demi Baik. hukum. Saya kira itu akan mendorong penegakan hukum itu menjadi baik ke depannya. Saya kira begitu. Baik. Closing statement 1 menit. Dengan diundangkannya KUHAP, menurut saya ini memang sudah harus mengingat apa KUHAP ini adalah sebagai tools untuk pelaksanaan hukum material yaitu KUHP. Satu. Yang kedua, ya saya lihat memang ada kekurangan. Tetapi kekurangan ini jangan membuat membuat undang-undang ini dinyatakan tidak sempurna. Mengejar kesempurnaan pasti tidak tercapai. Ya, nanti kita lihat di evaluasi mana yang harus diperbaiki. Dan bukan artinya kita berdebat kemudian menyatakan ini tidak sah dan kemudian menyatakan berlaku KUHP yang lama. Saya lihat kalau KUHP yang berlama diberlakukan untuk mengawal atau hukum materialnya KUHP yang baru, ini penyimpangan dan terjadi penyiksaan dan kemudian pelanggaran hak asasi lebih dalam lagi. Itu penutup dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Monopol ke Bang Junifer. Jadi lihat nanti akan diuji begitu ya Bang ya. Apakah akan diuji juga di MK mengajukan judicial review jika kemudian memang Perpu tidak dikeluarkan oleh Presiden? Iya, saya pikir KUHP ini pada akhirnya disahkan. Ini sebetulnya sangat disayangkan ya. Kita berharap KUHP-nya jauh-jauh lebih baik ya, melindungi hak asasi manusia, tapi ternyata dibuat dengan sangat tergesa-gesa. Bahkan kami menyebutnya meaningful manipulation ya. Jadi partisipasi yang dimanipulasi begitu, yang pada akhirnya menghasilkan KUHP yang justru kemudian banyak memberikan kewenangan kepada aparat, pengawasannya lemah, dan kalau ditanya ini sebetulnya menguntungkan siapa, yang jelas masyarakat tidak diuntungkan ya, karena kewenangan-kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum itu justru diperbanyak ya, misalkan seperti menangkap semakin mudah, dalam penyelidikan sudah bisa dilakukan restoratif justice gitu ya, termasuk juga bagaimana menahan itu juga semakin mudah, alat bukti diperbanyak, tapi juga ada hal yang kemudian menimbulkan multitafsir dan banyak catatan-catatan yang lain. Dan yang paling krusial sebetulnya, KUHP ini memandatkan kurang lebih 25 aturan pelaksana yang harus diselesaikan 2 Januari 2026. Ya, apakah mungkin dalam waktu ya kurang dari 1 bulan gitu ya, karena di libur Nataru begitu ya. Mohon maaf, saya potong. Wamen Hukum mengatakan mungkin tidak sebanyak itu jumlahnya. Akan dipadatkan mungkin hanya menjadi 3. Ya, tapi itu mandat dari undang-undang loh. Oke, Masa kemudian bisa dipadatkan begitu saja? Pertanyaannya, ini lagi-lagi karena bagaimana proses penyusunan legislasi yang ya kita harus katakan ini ugal-ugalan. Dan ini bukan praktek sekali di dalam KUHP, tapi berulang kali. Dan saya kira ini tidak boleh dinormalisasi. Ini permasalahan serius ya, terkait dengan proses demokrasi yang mestinya kemudian dijalankan dengan baik oleh wakil rakyat. Tetapi dalam KUHP ini kita melihat ini bermasalah. Baik. Dan ketika kami kemudian menuntut Perpu begitu ya, KUHP ini kemudian ditunda bahkan dihentikan supaya direvisi ya maksudnya ya. Itu dengan harapan bahwa ya ini jadi pelajaran, jangan dong bikin undang-undang seperti ini caranya. Ini kan merampas masa depan ya, kita bisa menyusun lebih bagus kok sebetulnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi ya, bahwa kita cita-citanya baik gitu ya. Dan Koalisi Masyarakat Sipil siap hadir diundang jika kemudian siap diskusi untuk merevisi. Bahkan kami selalu aktif gitu ya, datang ke DPR, bersurat, minta tanggapan dan lain sebagainya. Tapi ini yang jadi soal, prosesnya sangat bermasalah, hasilnya seperti hari ini. KUHP masih diperdebatkan, bahkan kemudian harus kita diskusikan lagi, sementara sudah disahkan. Sudah disahkan. Ya, ini persoalan. Saya kira Pak Prabowo harus melihat ini, kita dorong sekali lagi, ini harus direvisi ulang. Oke, gitu ya, baik. Monopause, Mas Arief, apakah mungkin direvisi ulang? Terima kasih. Jadi semua pendapat kita terima. Wakil rakyat kan harus mendengar suara rakyat. Tapi kami mengatakan bahwa apa yang sudah dihasilkan ini menurut kami sudah cukup baik dan sangat maju. Ya, di dalam negara demokrasi itu kan ada hak untuk mendengar, tapi juga ada hak untuk didengar. Jadi jangan sampai menuntut hak untuk mendengar, tetapi tidak untuk didengar. Jadi berdasar, kalau itu namanya komunikasi itu kan harus dua pihak.
tidak semua kepentingan-kepentingan itu akhirnya bisa ketemu. Tetapi inti daripada KUHP ini adalah perlindungan kepada hak asasi manusia, pembatasan kewenangan. Maka kami di dalam KUHP ini, kewenangan kontrol kepada aparat penegak hukum itu kita batasi, kewenangan dari advokat itu kita naikkan. Bahkan di dalam KUHP ini mengatakan bahwa kedudukan antara negara dan warga negara itu setara. Ya, sehingga itu jelas, itu penegasan norma yang sudah kita tegaskan di situ. Nanti kemudian ada aturan-aturan yang lain. Yang kemudian oleh Mas Arief sampaikan bahwa ada sekitar berapa? 36 ya Mas ya? 26. 25. Aturan peralihan sudah sebutin bahwa sepanjang yang belum diatur, yang lama masih berlaku. Sambil kita akan mengatur, ya. Tetapi itu kan aturan-aturan yang mengatur mengenai prosedur. Normanya sudah ada. Gitu, kira-kira demikian. Ada masa transisinya sana ya. Terima kasih. Terima kasih. Penutup. Ya, praktik lancung terburu-buru membuat undang-undang kan sudah jadi catatan yang selalu dikritik masyarakat sipil kepada DPR. Ya, terima kasih kalau mau mendengarkan, lebih berterima kasih kalau mau melakukan perubahan untuk kemudian menerima masukan-masukan publik itu. Catatan kita, kenapa harus terburu-buru kalau kemudian ini untuk diperdebatkan. Menyederhanakan proses permasalahan ini menjadi sesuatu yang dianggap lazim, di sana letak masalahnya. Kalau peraturan pelaksananya belum tuntas dan selesai, masih banyak yang tersisa yang perlu diperbaiki kan. Jadi kenapa harus terburu-buru? Bagi saya dan teman-teman, dengan kemudian tidak diberikannya hak kemudian orang berpartisipasi, pada dasarnya yang sudah terlanggar adalah hak azazi. Padahal hak untuk berperan, berpartisipasi, didengarkan adalah esensi dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana mungkin DPR bercerita penegakan HAM di dalam KUHP, di dalam KUHP, kalau kemudian untuk berpartisipasi, hak yang simpel dan sederhana itu kemudian tidak diberikan secara maksimal. Baik. Jadi bagi saya mungkin DPR mungkin sudah menganggap bahwa ya sudah cuekin aja masyarakat. Nanti masyarakat ini juga akan tuntas diperdebatkan. Itu adalah esensi yang salah dari demokrasi. Nanti ketika jatuh korban orang akan terluka dan marah, barulah DPR kemudian menarik kembali apa yang dia sebut sebagai demokrasi yang penuh keterbukaan, tetapi yang dilihat publik sebagai keterbukaan palsu itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami malam hari ini. Saya tutup KUHP baru bisa menjadi tonggak reformasi jika dijalankan dengan niat memperkuat keadilan. Tapi bisa pula menjadi alat kekuasaan jika disalahgunakan tanpa pengawasan. Sebab hukum yang tak diawasi tak lagi melindungi tapi menghakimi. Dan keadilan yang seharusnya menenangkan justru bisa berubah menjadi tekanan. Saya Elvira Karenisa, kita jumpa lagi di Head to Head with Elvira pekan depan. Selamat malam. Terima kasih. Dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah